bahwasanya di setiap pagi ada penyeru yang menyeru dari langit. Bagaimana bunyi seruannya? Wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, kalian ini ibarat tanaman yang sudah dekat untuk dipanen. Setiap pagi itu, ya. Cuman kita nggak dengar kan, nggak kedengaran. Nah, ini diingatkan. Jadi setiap pagi itu ada penyeru, orang yang umurnya 40 tahun, kalian ini ibarat tanaman yang sudah siap dipanen. Orang mulai lemah, maka Nabi SAW menyebut masa itu dengan sebutan mu'tadikul munaya, masa waktu persiapan untuk kematian. Persiapan untuk kematian. Maka hitung-hitunglah amal kita nih, apa yang kita persiapkan untuk kematian kita. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita kepada bulan Rabiul Tsani. Telah berlalu Rabiul Awal dan akan menjelang bulan Ramadan. 6 bulan lagi insyaallah Ramadan. Panjang umur insyaallah, sehat afiat insyaallah, sampai kita bisa beribadah pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Masih di dalam kajian kitab Sabilul Ibtikar, diceritakan bahwasannya Al-Imam Malik mengatakan adrakna an-nas wa hum yatafaqqahuna ilal arba'ina fa idza balagu arba'ina sanah ishtaghalu bil amali bima alimu. Kata Imam Malik, kami mendapati orang-orang yang mereka itu mempelajari ilmu fikih sampai umurnya 40 tahun. Dan ketika sampai umurnya tersebut 40 tahun, maka mereka menyibukkan dengan amal dari ilmu yang sudah dipelajarinya. Kalau sudah 40 ya, sibukkan diri dengan amal. Jadi kalau mau sukses, ya, sukses itu sebelum 40, terutama urusan dunia. Kalau sudah 40 lebih, pikirkan bagaimana sukses di akhirat. Bukan lagi dunia yang kita pikirkan, tapi bagaimana akhirat kita bisa sukses. Walam yabqa lahum firagu ilal iltifati li syai'in minad dunya. Ketika mereka umurnya 40 tahun, mereka menyibukkan dirinya dengan amal dari ilmu yang sudah dipelajarinya, dan mereka betul-betul mengosongkan dirinya dari kesibukan dunia. Mengosongkan dirinya dari kesibukan dunia. Walamma balagal Imam Syafi'i rahimahullah, ketika Imam Syafi'i rahimahullah itu sampai umurnya di 40 tahun, sara yamshi 'alal 'asa. Ketika Imam Syafi'i umurnya 40 tahun, beliau berjalan pakai tongkat. Padahal 40 tahun masih kuat ya. Tapi Imam Syafi'i jalan pakai tongkat. Ditanya, fa idza qila lahu fi dzalika, ketika ditanya tentang keadaan yang seperti itu, yaqulu li'adhkura anni musafir. Kata Imam Syafi'i, aku pakai tongkat ini untuk mengingatkan aku bahwasanya aku ini adalah seorang musafir. Ya, dunia ini bukan tempat tinggal, ya, tetapi tempat untuk ditinggalkan. Dunia ini bukan tempat untuk kita berlama-lama, karena seorang musafir itu hanya berteduh di bawah pohon sekedar menghilangkan panas. Ketika matahari hilang, maka dia akan melanjutkan perjalanannya. Wallah inni sirtu ara nafsil an mithlu ta'ir. Kata Imam Haddad, beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini sekarang melihat diriku ini seperti seekor burung yang terkurung di dalam sangkarnya. Fa kharaja kulluhum minal qafasi minal hawa. Sementara burung-burung yang lain sudah terbang ke udara, yakni bebas. Maknanya adalah mereka sudah meninggalkan dunia ini, sementara aku masih di dunia ini. Karena memang dunia ini adalah ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini, kata Nabi SAW,
adalah penjara bagi orang yang beriman. Kita ini sedang di penjara, ibarat burung di dalam sangkar, kan, seperti di penjara. Begitulah kata Imam Haddad keadaanku saat ini, dan aku dalam keadaan terpincang. Kata beliau, maka dari itulah di saat ini sudah tidak ada keinginanku daripada dunia ini. Walaisa ahadun min ashabi fi halin ayyu'tiyani syai'an, dan aku tidak menerima siapapun daripada sahabat-sahabatku yang memberikan kepadaku ini sedekah daripada urusan dunia ini, atau mengingatkan aku akan urusan dunia ini, illa ma yalzimuni syar'an, kecuali yang memang diperbolehkan oleh syariat. Dan ketika antara diriku dan mereka membicarakan sesuatu, dan ketika mereka membicarakan tentang dunia, maka aku mengatakan hasbi Allah, cukuplah Allah saja, cukuplah Allah. Nah, itu mereka keadaannya ketika umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Ya, bahkan kita masih ingat ya, mereka itu ketika sudah sampai 40 tahun umurnya, tidurnya lebih sedikit. Mereka melipat tempat tidurnya, dan mereka betul-betul memperhitungkan setiap menit, setiap detik yang berlalu daripada umurnya tersebut. Diperhitungkan oleh mereka. Jadi tidak ada lagi yang sia-sia daripada umur kita ketika kita sudah sampai di umur 40 tahun. Kata Wahab bin Munabbih, ketika seseorang, aku membaca, kata beliau, di dalam sebagian daripada kitab-kitab yang Allah turunkan, bahwasanya di situ tertulis di setiap sore, bahwasanya di setiap pagi ada penyeru yang menyeru dari langit. Bagaimana bunyi seruannya? Wahai orang-orang yang berumur 40 tahun, kalian ini ibarat tanaman yang sudah dekat untuk dipanen. Setiap pagi itu, ya. Cuman kita nggak dengar kan, nggak kedengaran. Nah, ini diingatkan. Jadi setiap pagi itu ada penyeru, orang yang umurnya 40 tahun, kalian ini ibarat tanaman yang sudah siap dipanen. Abnaul khamsin, madza qaddamtum? Wahai orang-orang yang berumur 50 tahun, apa yang sudah kalian lakukan? Apa amal yang sudah kalian buat, wahai orang yang berumur 50 tahun? Wa madza akhartum? Dan apa yang akan kalian tinggalkan di dunia ini? Jejak apa? Ya. Jejak kebaikankah? Jejak keburukankah? Madza akhartum? Abna'u sittin. Penyeru itu juga menyeru kepada orang-orang yang berumur 60 tahun. Wahai orang yang berumur 60 tahun, la udhra lakum. Wahai orang yang berumur 60 tahun, tidak ada udzur lagi bagi kalian. Ya, tidak ada penangguhan lagi, tidak ada udzur. Dekatkan diri kalian kepada Allah. Laital khalqa lam yukhlaqu wa idza khuliqu alimu limadza khalaqu. Kalian diciptakan oleh Allah dan tahu untuk apa diciptakan. Telah tiba saatnya, maka berhati-hatilah kalian. Qad atatkumus sa'ah khudhu khidrakum. Sudah dekat kematian kalian. Tidak ada yang tidak mati. Maka dari itu berhati-hatilah kalian. Kemudian setelah tadi seseorang berada pada umur masa tua, maka dia pun akan masuk kepada renta, umur renta, yakni di antara umur 50 sampai 70 tahun, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi, daripada keterangan-keterangan tentang fase umur manusia. Summa yukhrijukum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, summa yukhrijukum tiflan. Kalian ketika di masa rahim kemudian dikeluarkan menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, tsumma litablughu asyuddakum, kemudian sampai kalian itu hidup tua, asyuddakum, tsumma litakunu syuyukha, sampai kalian tua. Wa minkum may yutawaffa min qabl,
Tapi ada di antara kalian yang diwafatkan oleh Allah sebelum masa tuanya. Walitablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Ada lagi dibiarkan sampai panjang umurnya, sampai datang ajal menjemput mereka. Wa la'allakum ta'qilun. Apakah kalian tidak memikirkan itu? Wa fi hadatsin min hadzal umur. Seseorang di dalam umur yang 50 sampai 70 tahun itu, apa yang terjadi pada mereka? Nampaklah pada mereka itu tanda-tanda kelemahan. Yang tadinya kuat, masih muda, ketika udah 50 mulai lemah, mulai berkurang. Nah, berkurang apa? Berkurang kekuatannya, kegantengannya, kecantikannya, semua berkurang. Mulai mundur semua. Ruju'u syai' ilal wara'. Mulai mundur, pikirannya mulai kurang, mulai ngawur. Pandangan matanya mulai kabur. Giginya mulai gugur. Ya Allah. Ya penting kita ingat ya, umur kita ini penting. Terutama tadi yang sudah 40, yang masih muda. Ya, ini peringatan juga bahwasanya mati itu tidak nunggu tua. Jadi jangan sia-siakan masa muda kita. Karena di dalam satu riwayat dinyatakan tidak bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya oleh Allah tentang 5 pertanyaan. Yang di antara pertanyaan itu adalah, untuk apa engkau habiskan masa mudamu? Kau habiskan untuk apa masa muda? Untuk bermain-main saja? Berjam-jam main HP? Main game? Foya-foya? Bermaksiat? Engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kita kalau sudah ngadap kepada Allah, penyesalan yang ada. Kemudian fayarji'u ba'dal quwa ila dha'if wa fihi al-waqt alladhi samahu mu'tadikul munaya. Orang mulai lemah, maka Nabi SAW menyebut masa itu dengan sebutan mu'tadikul munaya, masa waktu persiapan untuk kematian. Persiapan untuk kematian. Maka hitung-hitunglah amal kita nih, apa yang kita persiapkan untuk kematian kita. Wa huwa min as-sittina ila 70. Yani ketika umur 60 sampai 70 tahun. Wa qad qala alaihi salatu wasalam hasadu ummati baina 60 wa 70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, panen daripada umur umatku ini adalah di antara 60 dan 70 tahun. Kalau udah 60 70 sudah wassalam, sudah ya. Ya Allah ya. Ngeri kita nih kalau ya ingat ya kondisi nanti kalau kita sudah meninggal. Wa fi dzalika sinnu qabdu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qabda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di umur itulah Rasulullah juga wafat. Nabi meninggal di antara 60 dan 70 tahun. Tuwaffiya wa sinnuhu 63 ala sahih. Nabi itu wafat pada umur 63 tahun menurut pendapat yang sahih. Wa kadzalika Abu Bakar wa Umar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga wafat pada umur 63 tahun radhiyallahu anhum. Wa amma Utsman, adapun Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu fa'asha ila an jawazat 80. Adapun Sayyidina Utsman meninggal pada umur 80 tahun. Sayyidina Utsman 80 tahun. Ya. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum may tadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah panjangkan umur kalian dan juga sudah datang orang-orang yang memberikan peringatan,
Seumpama majelis yang seperti kita lakukan ini adalah sebagai peringatan pada diri-diri kita. Inna dhalikal umur wa wasittuna kama sabaq. Wan nadhir huwal Qur'an awir rasul awis syaif. Apa yang dimaksud dalam ayat ini dengan man tadzakkara wa ja'akumun nadhir? Bukankah sudah datang kepada kalian peringatan? Apa yang dimaksud dengan peringatan? Siapa yang memberikan peringatan? Yang memberikan peringatan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau apa yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagai peringatan buat kita? Atau uban. Ya, uban itu sebagai peringatan buat kita. Uban ya. Jadi kalau yang sudah ubanan ya, itu sebagai peringatan. Maka mulai berhati-hati. Ya, fokuskan diri kita untuk akhirat. Sudahlah ya. Sudahlah, jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Tsumma inna hadhil ummah min aqsaril umamil a'mar. Umat ini kata Nabi ya, kata beliau Al-Habib Al-Haddad di sini, umat Rasulullah ini ya, adalah umat yang paling pendek umurnya. Paling pendek. Dikatakan dahulu umat-umat terdahulu itu umurnya itu bisa sampai 1000 tahun. 1000 tahun. Dan yang mendekati 1000 tahun. Bahkan sebagian ulama mengatakan waqala ba'dul ulama kana muhtalimu minal umami as-salifa la yahtalimu hatta yujawidu 80. Kata sebagian ulama, umat dulu itu baru mimpi basah umurnya 80 tahun. Mimpi basahnya 80 tahun umat dulu. Kalau kita kan 15 ya. Nah di situ menunjukkan betapa panjangnya umur umat dahulu itu. 80 tahun baru mimpi basah. Nah, itu. Pendek sekali kita 80 sudah di tanah itu. Ya. Ya akhir. Diriwayatkan juga bahwasanya ada sebagian daripada anak Adam ya, di zaman itu ada di antara mereka itu mati umur 200 tahun. Meninggalnya umur 200 tahun. Fatarahamat. Orang-orang hidup di zaman itu lihat ada orang meninggal umur 200 tahun. Mereka sedih, kesian sama orang ini. Kenapa? Fatarahamat alaihi al-khalaiq ligisari umrihi. Orang kesian dia mati umur 200 tahun. Kenapa? Pendek umur. 200 tahun pendek umurnya umat dulu. Kita 200 tahun udah tak nampak lagi di dalam tanah itu. Ya. Udah tak nampak lagi, bekas-bekasnya udah nggak nampak itu. Betapa pendek umur umat Rasulullah. Wa ruwiya, oleh karena itulah diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam ikhtatana wa huwa ibnu 80 sanah. Oleh karena itulah kenapa diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu baru khitan pada umur 80 tahun. Karena memang umurnya panjang umat zaman itu. Hina amarallahu bil ikhtitan, tapi karena memang ketika umurnya 80 tahun itu Allah baru perintahkan untuk khitan. Perintah khitan itu baru datang. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW ketika memperhatikan bagaimana pendeknya umur umatnya dibandingkan dengan umat-umat sebelum ini, maka hal itu membuat Rasulullah SAW bersedih. Ya. Ini bagaimana kondisi umatnya ini bisa kalah dengan umat dahulu? Dari sisi amalnya tentu, mereka panjang umurnya tentu akan lebih banyak amalnya. Sedih Rasulullah. Ya. Ini Rasulullah itu memang betul-betul menginginkan kita ini masuk ke dalam surga semua. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, menginginkan kebaikan pada kita. Dan kepada kita ini Nabi itu bersifatan ar-rauf ar-rahim. Ya. Nabi sedih kalau ada di antara kita ini masuk neraka, Nabi sedih. Ya, oleh karena itulah diriwayatkan tidak ada umat Nabi ini yang akan kekal di dalam neraka selama dia meninggal dengan membawa la ilaha illallah. Ya. Tidak akan kekal dalam neraka selama mati dengan membawa
kalimatut tauhid. Sebanyak apapun dosanya, ya, sepenuh langit dan bumi seumpama dosanya, maka Allah akan ampunkan selama dia mati dengan membawa la ilaha illallah. Maka di dalam kesedihannya itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berikan karunia kepada umat ini dengan malam Lailatul Qadar namanya. Yang mana satu malam itu jika kita beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Sehingga seseorang kalau dia beribadah di malam itu, dia mendapatkan ganjaran seperti beribadah selama 80 tahun. Itulah kasih sayang Rasulullah dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, maka tadi Nabi tak mau kita ni kalah dari orang lain, dari umat yang lain. Maka dikasihlah malam Lailatul Qadar. 6 bulan lagi Lailatul Qadar. 6 bulan. Siap-siap dari sekarang. Ya, persiapkan batin kita ni dari sekarang untuk menghadapi Ramadan. Masih lama, Habib. Ulama dulu itu, ya. 6 bulan nangis, ditinggalkan Ramadan. 6 bulannya lagi gembira karena mau kedatangan Ramadan. Nah ini 6 bulan lagi bergembira kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat sampai bulan Ramadan. Amin. Ya. Faman qama fi lailatul qadar 12 sanah kana kaman asha fi ta'atillahi alf sanah au akthar. فتأمل الحساب ذلك فإنه ظاهر ذلك الذي أعطاه الله هذه الأمة ببركته رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا السن الذي هو الشيوخة يغلب على الإنسان الرجوع إلى الله. Orang kalau sudah sampai pada umur 50 sampai 70 tahun, maka orang yang seperti ini akan lebih banyak berharap kepada Allah. Ya, mulai banyak-banyak berharap kepada Allah. Jangan mengharap dunia, jangan berharap kepada manusia. Syiddatul inayah bitazawudi lil akhirah. Mereka lebih banyak perhatiannya untuk menambah pundi-pundi amal di akhirat. Wa zuhud bid dunya wa ghayatut tashmir. Mereka mulai zuhud daripada dunia ini dan lebih banyak melakukan ibadah. Nah, perhatikanlah diri kita, ya, terutama yang sudah 50, 60, ya, masih hobinya jogging, ikut Car Free Day kalau hari Ahad, pakai celana pendek, sementara uban sudah penuh di kepala, masih belum ingat mati. Bukan kesehatan jasad lagi yang mesti kau jaga kalau umurmu sudah di situ, tapi kesehatan batinmu, ruhmu yang mesti kau jaga. Ya, jasad ini cuma tumpangan. Jasad akan hancur, ruh akan menghadap kepada Allah. Ruh kekal di sisi Allah mendapatkan rezeki. Ya. Jadi perhatikan diri kita. Ya. Waljud fil amali bi ta'ati liman wafaqahu Allah, terutama orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Ya, jadi ada orang yang mendapatkan taufik dari Allah, di umurnya seperti itu makin giat ibadah kepada Allah. Tapi ada orang yang tidak dapat taufik, di umur itu masih sibuk ngurusin perempuan. Kalau duduk sama dia yang diceritakan sawit, dolar naik, ekonomi gonjang ganjing, negeri morat marit. Umurnya sudah 60, masih membicarakan dunia. Jangan-jangan nggak dapat taufik ini orang. Wal'iyadzubillah. Ya, mudah-mudahan kita dapat taufik dari Allah. Amin ya Rabb. Berikan kami taufik agar kami bisa mengabdi, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Walidzalika kana yamilu minal masyayikhi ila khilafi dzalika. Ya. Oleh karena itulah orang-orang tua yang melakukan perbuatan yang sebalik dari yang kita sebutkan tadi, umurnya
tua tapi amalnya tidak tambah baik. Maka orang yang seperti ini dikatakan orang yang jelek, dianggap orang yang buruk, kepribadiannya tidak baik. Wa fil hadits sahih thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Dalam satu hadis yang sahih diterangkan 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara dengan 3 golongan ini di hari kiamat. Siapa di antaranya? Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim. Allah tidak memandang kepada mereka dan Allah tidak membersihkan mereka. Ya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Fa'adda minhumus syaikhuz zani. Di antara orang yang tidak dipandang Allah, tidak dibersihkan Allah itu adalah seorang tua yang masih berzina. Ya. Udah ubanan masih berzina. Allah tidak akan pandang kepada orang ini. Fasarat hadhil fahisha al-qabihah. Kalau ada anak muda berzina mungkin masih masuk akal, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau ada orang tua yang sudah ubanan masih berzina, ini adalah satu keburukan yang sangat jelek sekali. Ya. Hadhil fahisyah ghabihah min kulli ahadin agbahum wa afhash, agbahu minhu wa afhash, paling jeleknya, paling buruknya, paling hinanya lima huwa alaihi min kibris sinni, dikarenakan umurnya yang sudah tua. Ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan, jauhkan kami dari perzinahan, jauhkan mata kami dari zina mata, telinga kami dari zina telinga, bibir kami, lisan kami jauhkan ya Allah daripada perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Wa kunu fi mazannatil khawfi minallahi ta'ala wal khasya wa 'alal wagari wal haya'i minallahi ta'ala. Padahal seharusnya mereka itu lebih takut dan lebih malu kepada Allah. Ya. Cobalah kita perhatikan diri kita ini. Masa muda kita maksiat, masa muda kita banyak lalai, masa muda kita meninggalkan kewajiban. Sampai di umur kita 40 tahun kita masih nggak sadar juga. Tidak sadarkah kita bahwa betapa kasih sayang Allah kepada kita? Allah perintahkan kita untuk taat kepada Dia, justru kita bermaksiat. Allah perintahkan kita untuk meninggalkan larangannya, justru kita kerjakan itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat pada kita. Engkau tidak dihalangi dari minum, engkau tidak dihalangi dari makan, engkau tidak dihalangi dari bernaung di bawah langitnya Allah. Engkau masih berjalan di atas muka buminya Allah. Sampai umurmu 40 tahun engkau masih tidak malu kepada Allah. Ya Allah. Nah, coba kita pikirkan bagaimana keadaan kita ini. Harusnya di saat umur kita 40, 50, 60, rasa malu kita kepada Allah makin bertambah. Ya Allah, malu kita kepada Allah. Nikmat diberikan terus, sementara amal kita malah berkurang. Nikmat ditambah-tambah, sementara kita makin jauh kepada Allah. Nah, ini penting sekali ya untuk kita sama-sama saling mengingatkan. Wa fi hadatsin yaghlibu dhuhuru asyayb wa ya'um wa huwa nurul muslim kama warada. Ketika orang sudah berada pada umur ini, mulai nampaklah cahaya pada kepalanya, pada janggutnya, yakni berupa uban. Uban itu adalah cahaya bagi seorang yang beriman kepada Allah. Maka jangan engkau padamkan dengan maksiat kepada Allah. Uban itu cahaya. Maknanya apa? Mengingatkan kepada diri kita bahwa kita sudah tua. Maka jangan dipadamkan dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah. Baik. Wa fil hadits man syaba syaibah fil Islam kanat lahu nuran. Wa qad balagana awwalu anna awwala man syaba Ibrahim Khalilu alaihi salam. Orang yang pertama sekali ubanan itu Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim melihat ada uban di kepalanya, dia tanya pada Allah, apa ini ya Allah? Maka Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, ini adalah hada huwal wagar. Wa qala rabbi zidni minhu
Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kewibawaan. Uban, orang kalau sudah ubanan lebih berwibawa. Ketika Nabi Ibrahim tanya, apa ini ya Allah rambut putih ini? Itu adalah kewibawaan. Kalau begitu ya Allah tambahkan. Nabi Ibrahim minta tambahkan ubannya. Kita mau ngilangin uban. Ya? Kita mau ngilangin uban. Tapi ente kan masih warna. Nah, kalau anak masih muda. Ya. Dan boleh mewarnain uban dengan warna selain hitam. Yang nggak boleh itu warna hitam. Ya. Sebagian ulama mengharamkan itu yang warna hitam. Nah, mudah-mudahan ya pertemuan kita di pagi hari ini ya bisa menambah daripada kesadaran di dalam diri kita. Kesadaran kolektif penting ya. Khususnya kita yang sudah berumur sekarang ini, ya, tentukan diri kita untuk duduk di mana kita. Menjadi ashabul yamin atau ashabus siman. Kau mau masuk pada golongan kanan atau kau mau masuk pada golongan kiri? Kau tentukan sekarang. Ya, terutama di umur kita sekarang ini, ya sudah, ya, gak usah banyak-banyak ngaji sana, ngaji sini, taklim sana, taklim sini, kebanyakan. Tentukan satu. Itu kata Imam Ghazali, di awal perjalananmu belajar, kau pelajari semua pelajaran. Tapi setelah itu kau tentukan kau mau belajar yang mana, kau fokuskan di situ. Imam Ghazali menyampaikan tentang pelajaran, tapi bisa kita pahami bahwa yang dikatakan Imam Ghazali itu tentang juga kita bermajelis ilmu. Mau duduk di mana engkau, mau ngaji sama siapa engkau. Kalau engkau masih muda, kau ngaji sama ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini. Yang nggak jelas pun kau datang juga, karena kau sendiri memang tidak jelas, ya, kepada siapa kau mau mengikuti. Ya, yang membid'ah-bid'ahkan orang kau datang juga, yang ini ngamalkan yang dibid'ahkan kau duduk juga. Kami ini beb tengah-tengah, nggak ada ya batasan, nggak ada tempat di antara neraka dan surga, tengah-tengah nggak ada itu. Ya, kau mau masuk neraka, kau mau masuk surga, masuk surga. Tentukan diri kita. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi yang kita baca, ya, kita baca Kahfi setiap Jumat, tapi kita tidak paham isinya. Ya. Allah perintahkan di situ, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahu. Kau sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah di sepanjang pagi dan petang. Wala ta'du ainaka, jangan kau berpaling pandangan matamu dari mereka. Turidul hayatad dunya, engkau menginginkan daripada kehidupan dunia ini. Bersabar bersama mereka. Kadang-kadang duduk di majelis, duduk di pengajian, disinggung dikit merajuk, diingatkan sedikit marah. Macam mana mau sabar? Padahal Allah perintahkan sabar. Ya, sabar bersama mereka yang menyeru kita kepada Allah. Ya, beda pendapat sedikit, lari, gak diterima masukannya, marah. Ini orang gak bakalan dapat ilmu yang seperti itu. Maka hendaknya kita bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Kalau enggak ada kita tutup majelisnya. Ya, karena anak mau ke Dumai pagi ini. Ya. Mungkin zikir paginya bisa dilanjutkan di rumah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa na'udzu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.